Drama di tempat kerja. Gue tuh paling males banget kalau ada drama di tempat kerja. Ih ampun deh, gue angkat tangan deh, udah males gitu loh. Gue sih gak ada masalah ya. Sekarang jam 15.40 di sore, tapi matahari terik banget. Hari ini summer terpanas sih dari mulai awal bulan kemarin, which is 28 derajat Celcius, dan gila udah bener-bener panas banget sih. Gue baru aja ngejemput kayak pulang, jadi ada roti udah kering, jadi gue pengen buat untuk kayak dikasih butter sama dikasih garlic powder. Jadi terus habis itu gue mau oven sekitar 15 menit. Nah jadinya kayak bagelan ya kayak macam bagelan gitu. Jadi tapi kalau bagelan di Indonesia kan yang biasa yang Bandung, oleh-oleh Bandung itu kan manis. Kalau ini cuma kayak gurih sama berasa garlic kayak gitu. Biasanya sih gue potong-potongin pakai rosemary juga. Tapi karena rosemary nggak ada, jadi pakai butter aja sama garlic powder. Gue mau sedikit curhat sih, terkait pekerjaan saya yang sekarang. Drama di tempat kerja. Gue tuh paling males banget kalau ada drama di tempat kerja. Ih ampun deh, gue angkat tangan deh, udah males gitu loh. Gue sih gak ada masalah ya. Gue sih gak ada masalah sama kerjaan, fine-fine aja. Cuma dikarenakan ada supervisor baru di tempat gue pas awal-awal buka hotel kemarin. Nah, jadi ini supervisor ini masih muda banget, masih umur 22 atau 23 gitu. Ya gue sih fine-fine aja ya, nggak masalah selagi dia bisa kerja toh. Tapi gue yang capek, dia yang supervisor, gue yang capek. Karena dia nggak bisa dan dia nggak ngerti bagaimana organize this hotel, organize untuk kayak kamar, terus untuk makeup room seperti apa, dan dia nggak pernah bisa dan dia nggak pernah tahu tekniknya seperti apa. Jadi gue yang capek ngebilang-bilangnya. Nah udah gitu, kok gibah ya? Nggak gibah sih ya, maksudnya ini drama, ini pengalaman gue sih ya, Bo. Papahnya pun kerja di situ. Mereka sih cepet kerjanya, cuma kayak ya kasihan sih ya, hotel namanya gue pernah kerja di hotel, terus tamu tuh bayar mahal di hotel, tapi kayak misalkan nggak satisfied lah, ngapain gitu kan. Gue mikir ke situnya, jiwa hospitality gue tuh masih ada banget, karena kan dulu berapa tahun gue di hotel ya kan. Nah sebenarnya bukan masalah gue, cuma gue gemes aja. Dan akhirnya nih supervisor 2 minggu lalu dia resign, nggak ada orang dong yang di sana. Udah gitu bapaknya doang yang kerja di situ akhirnya. Udahlah ya, memang kan kebetulan lagi summer ini hotel lagi rame-ramenya, Bo. Jadi memang kamar tuh kita total ada 79. Jadi kalau misalnya ada yang ceko tuh 50, 60 gitu kan, sekalinya brok gitu kan, dan kita butuh orang dan yang cepet, terus juga yang tahu gimana cara membersihin kamar, makeup room, making bed, segala macam gitu. Nah intinya kayak gitu deh, dia udah berhenti. Dan kemarin bos gue nelfon gue ditawarin, mau nggak lu posisinya jadi supervisor. Dan you know what, kalau kita ngomongin masalah duit, masalah gaji ya, to be honest, menggoda sih. Itu 25.000 kron, which is sekitar kayak 50-an lebih lah, 50-an juta rupiah ya per bulan. Itu bruto, tapi jadi bersih-bersih lu sekitar kayak lu terima tuh 40-an lah ya, 40 juta rupiah gitu gajinya, Bo. 25.000 kron, which is 50 jutaan lah ya. To be honest, kalau gue nggak mikirin keluarga, gue ambil tuh kerjaan. Tapi kan gue punya anak, gue harus nganter si Kaya. Kembali lagi kan, tawaran alhamdulillah banget. Yang gue pernah dicerita di vlog gue sebelumnya masalah kerja, pengalaman gue kerja di sini seperti apa. Alhamdulillah banyak banget tawaran buat gue, dan satisfied banget dengan gajinya yang mereka offer ke gue. Cuma kembali lagi, karena saya punya anak, harus ngurus rumah, ngurus suami, dan gue juga punya lifestyle, social lifestyle. Jadi menurut gue
Nggak deh, thank you, gue nggak bisa. Karena tanggung jawabnya tuh lu jam 6 harus udah di hotel, lu harus buka hotel, terus biasalah ya kayak bersih-bersih segala macem. Nanti jam 10 baru deh lu megang kamar gitu. Siapa sih nggak tergoda dengan uang gitu? Tapi kembali lagi ke diri guanya, nggak diambil deh. Mungkin kalau gue single, nggak mungkin juga kalau masih single gue di sini. Kalau gue si kayak udah gede, gue akan ambil tuh posisi. Lumayan, Bo, ya kan? Atau misalkan ada yang taking care anak gue, kayak misalkan nyokap gue atau mertua cewek gue, kalau misalkan mereka main. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi gue nggak ambil posisi itu, Bo. Teman-teman gue bilang yang di sini dibilang, oh sayang banget ya nggak diambil, kenapa nggak lu ambil aja. Ya gue ceritain dong kayak gini-gini. Ya sih, make sense gitu ya. Well, hidup itu pilihan. Sebelum gue menikah pun gue harus memang udah mikir apa yang harus gue prioritaskan, apa yang gue di nomor 2-kan gitu kan. Jadi ya udahlah ya, mau gimana, Bo. Ya mudah-mudahan di tahun depan masih ada posisi yang lebih bagus lagi. Kalau menurut gue sih kerja dimanapun berada ya, apapun itu bidangnya, selagi lu enjoy, terus teman-teman lu enak, apa lingkungan kerja tuh enak, itu sih bener-bener ngedukung banget, dan itu nggak masalah gitu. Alhamdulillah selama ini gue kelilingin sama orang-orang baik di tempat kerja gitu. Jadi kita baik, pasti orang juga akan baik. Kalau misalnya mereka masih tetap nggak baik, mereka pasti ada yang salah sama mereka, ya kan? Itu aja, lebih positif aja, ya kan? Gitu, Bo, dramanya di sini. Gue pikir di sini tuh nggak ada drama. Dan satu lagi, di sini tuh cara kerjanya mereka. Kalau misalkan kita kan hitungannya, gue tuh kerja tuh satu jam itu kan digaji per jam itu gajinya itu per jam. Nah jadi kalau misalkan mereka dijatah misalkan 10 kamar, mereka 10 kamar itu udah kelar, pulang aja gitu, nggak ada yang lu harus bersihin apa maksudnya lu buang sampahnya kayak apa gimana, enggak, mereka pulang gitu aja. Dan selama ini gue yang cuma ngerjain. Waktu supervisor sebelumnya atau ada supervisor yang kemarin tuh masih mending dia yang bantuin gitu, gue jelasin gini loh, ini bukan, ini tanggung jawab kita, dan gue nggak dapat gaji, tapi ya udah lah ya. Dan orang hotel pun, GM hotel pun ngelihat itu kayak, oh ya udah, memang gue bagus kerjanya, terus mereka juga makanya promote ke perusahaan gue, kenapa nggak Hana aja, hire Hana gitu. Jadi mereka tuh memang udah misalkan dimulai di jam kerja jam 8, pulang jam 2, jam 2 udah kelar, tinggal hospitality ya. Kalau misalkan setahu gue sih kalau kerja di hotel sih, kalau misalkan lu kelar ya lu lihat dulu, lu cek dulu apa gitu kan, memang yang udah bagian kerjaan lu gitu loh. Dan gue pun sekarang jadi berpikir kalau misalnya pekerjaan gue kelar, ya gue pulang aja kelar gitu. Pernah gue coba kayak gitu sekali, tapi kayak ngerasa tuh kayak ngebatin gitu, kayak aduh gak enak banget ya, belum dibersihin nih, belum buang ini, belum gitu. Gue kepikiran, gue orangnya bertanggung jawab lah ya intinya gitu. Gue pikir gak ada drama, ternyata tetap aja ada drama-dramanya ya kan. Tapi still relax, calm down gitu aja sih intinya. Dan ya udahlah ya, yang penting kerjaan beres, mereka juga akan tahu siapa yang baik, siapa yang kerjaannya bagus. Itu aja. To be honest, dengan gue usia sekarang, terus punya anak, terus kayak kerjaan tuh kayak misalkan mau ada kerjaan yang kayak sales, kemarin ditawarin untuk sales, kayaknya mikir deh gue gitu kan, aduh belum kalau sales itu jadi kayak target apa segala macam. Kayaknya gue sekarang kerja memang mengandalkan fisik aja dulu. Udah cukup berapa puluh tahun kemarin, berapa tahun ya dulu yang gue kerja, dari 2004 itu menggunakan strategi otak segala macam, mikir kayak gini-gini. Sekarang coba
Memang sih fisik yang kena, lu capek apa segala macam. Tapi yang gue bilang tadi, as long kalau misalkan lingkungan terus teman-teman lu enak, nggak akan berasa. Gitu, gengs. Itu dramanya. Terus ditambah sekarang summer lagi kan, jadi bawaannya panas. Nah, bagelan saya udah selesai nih, kayak gini doang, simple kan. Jadi gue pikir kembali ke bagelan ya, daripada roti dibuang, sayang beli pakai duit, nyari duit susah, Bo. Jadi dibuat cemilan aja. Dan suamiku juga suka banget, Alan juga suka banget sih, kayak juga suka banget sama ini. Buat temen ngopi, cemilan gitu. Sekian ya curhatnya. Maaf ya kalau nggak terlalu berbobot, tapi yang gimana ya, dari vlog terus gue cerita ya kan masalah pengalaman kerja di sini, sharing ya. Gue yakin banget pasti kalian juga pernah ngerasain, dimanapun kalian kerja di bidang apapun, pasti itu ada namanya drama-drama di tempat kerja. Ada yang like, dislike, agree, disagree, everything is depend dari sekarang, tergantung sama kalian, sama diri kita masing-masing gimana nanggapinnya, mau positif way atau negatif way, whatever. Tapi gue berusaha untuk kayak positif, be wise, and then discuss sama suami, discuss sama teman-teman, sahabat, gimana gitu kan, siapa tahu ada solusinya kayak seperti apa gitu. Saya mau baking dulu sekarang, oke? Nah, jadinya kayak gini, tinggal dimasukin ke oven. Masukin oven, gengs. Itu kita lihat di sini pakai ovennya 200 biar cepet matang ya kan, selama 15 menit. Gue udah mateng, gengs. Kita angkat ya. Bakalan jadi chips. Ini nih, super brown. Terlalu lama kayaknya, padahal baru 15 menit. Super good, crunchy, berasa bawang putihnya, enak kok. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan punya roti tawar kayak, atau roti yang panjang gitu, kayak apa ya, roti apa ya, ataupun kayak roti gini kayak biasa untuk breakfast. Kalau misalkan itu kan biasa roti kuat tuh seminggu lah ya. Kalau menurut kalian kayaknya udah besoknya udah nggak bisa dimakan, potong-potong, kasih butter, kasih garlic powder, taruh di oven, kelar, jadi bisa dimakan lagi. Jadi nggak wasting food, nggak dibuang-buang, jadi bisa dimakan lagi. Sekian vlognya hari ini teman-teman. Jadi sekarang mau siap-siap keluar, buat ajak main kayak keluar, lagi panas, mungkin mau main air sebentar, mau nyiram-nyiram bunga. Oke, thank you for watching. Stay healthy, stay happy, and terus semangat, oke?